Baik Bapak Ibu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, malam ini kembali kita dalam Icon Talk yang akan dibawakan oleh saya dengan topik Clarify Your Values. Jadi nanti sesinya paling maksimal 30 menit, nanti akan saya sampaikan materi tersebut, sisanya kita akan gunakan tanya jawab Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya sangat senang malam ini kita berjumpa lagi. Dan insya Allah sampai malam 20 ya, nanti juga akan ada beberapa teman-teman lain selain saya yang akan mengisi pada acara di malam hari seperti ini, insya Allah. Adapun malam ini saya akan menyampaikan materi seputar self-development. Jadi judul malam ini itu adalah Clarify Your Values, Bapak Ibu. Ini topik kita malam ini ya. Kenapa saya katakan istilahnya the secret? Karena memang ketika kita tidak bisa menguak rahasia kehidupan, terkadang kehidupan itu banyak di kalangan pemikir ataupun sufi mengatakan apa? Bahwa hidup itu misteri. Untuk itulah kenapa kita perlu lebih memahami kenapa dia dikatakan misteri. Baik Bapak Ibu, jadi kalau kita dalam bahasa Inggrisnya itu clarify your values, sebenarnya ini sama aja dengan bagaimana kita mengenal diri kita untuk mengidentifikasi kira-kira kita itu kalau bicara dalam konteks manusia yang punya seperti apa sih, ataupun dia punya sifat seperti apa gitu ya. Selaku hamba Allah, apa sih nilai-nilai yang dia miliki, sehingga kalau kita katakan kita dimuliakan oleh Allah, pantas nggak kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah? Untuk itu saya mulai ada satu ayat ya. Ayat ini disampaikan memang kepada manusia yang paling mulia di muka bumi ini ya. Allah sengaja menyampaikan ayat ini, dan ayat ini itu menjadi tuntunan bagi kita semua, itu bagi umat Islam ya. Bagi umat yang beragama lain silakan dengan keyakinan masing-masing. Kira-kira bunyi ayat yang saya ambil potongannya ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Bapak Ibu, luar biasa ya, Allah kemukakan di sini sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan bagimu. Selebihnya ayatnya bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Yang saya garis bawahi adalah uswatun hasanah Bapak Ibu. Karena ketika bicara kemuliaan, maka manusia yang paling mulia di muka bumi ini adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itulah kenapa materi kita malam ini sangat berkaitan erat dengan kemuliaan, karena dari sifat-sifat hamba ataupun makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah, Bapak Ibu. Nah, jadi agendanya cukup sederhana karena kita tidak lebih dari 30 menit. Yang pertama saya akan jelaskan, tentu tidak sia-sia kita diciptakan di muka bumi ini. Ya. Jadi kita harus jelas, sebenarnya kita ada ataupun terlahir di muka bumi ini untuk apa sih? Makanya kajiannya banyak di kalangan, ini kita bicara dalam konteks-konteks self-development ya. Kalau di dalam kajian-kajian keislaman, saya pikir itu memang harus pakarnya para ustadz ya. Jadi saya tetap mengaitkan dalam kajian keagamaan, tetapi tidak kental karena latar belakang saya bukan ustadz. Sehingga di sini yang saya coba jelaskan bagaimana the principle of purpose ya, apa sebenarnya tujuan hidup kita itu. Kemudian yang kedua tentu sesuai dengan materi kita, bagaimana kita mengklarifikasi ya, menyatakan bahwa value kita itu seperti apa sih? Karena kadang-kadang ketika bicara value kita sendiri banyak yang kurang jelas. Misalnya di perusahaan, oh ya ada core values ya. Kemudian pribadi
ketika ditanya siapa Anda, kebanyakan akhirnya jawabnya apa? Oh, saya mahasiswa di Fakultas ABCD, gitu ya. Saya karyawan di sini. Padahal kadang-kadang yang ditanyakan siapa Anda itu adalah siapa Anda sebenarnya, sifat Anda itu apa, gitu ya. Nah, inilah ketika kita bicara values. Dan yang terakhir tentu kita ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut. Ini dia satu apa ya? Kelihatannya sederhana dengan 3 pertanyaan, tetapi ini ceritanya panjang. Namun malam hari ini saya minta Bapak Ibu coba merenung selama Ramadan ini agar kita betul-betul memaknai sebenarnya kita dari mana sih? Kemudian ngapain kita di sini dan nanti kita kemana? Ya, kalau gambarnya sangat menggelitik. Yang kita bisa tahu adalah ketika kita lahir sebagai bayi, mungkin ada fotonya, atau di zaman saya tidak ada fotonya lagi, gitu ya. Kemudian kita udah banyak mendapat kabar, bahkan kita turut menguburkan saudara dekat kita, bahwa akhirnya kita di liang kubur. Nah, ini yang perlu kita tanya, kemana kita setelah ini? Ya, tetapi saya tidak bicara di sana, Bapak Ibu, karena ini juga materinya akan panjang. Ini yang saya lingkari, tujuan kita ini untuk apa? Agar apa? Kemana kita itu semakin jelas. Ya, walaupun nanti tentu saya singgung ya, tetapi kita tidak detail membahasnya. Nah, untuk itulah kita masuk ke slide berikut. Saya menjelaskan apa di sini bahwa yang dikatakan prinsipal dari suatu tujuan, ya, itu kalau di kalangan konteks manajemen, itu selalu ada 2 kata ini. Ketika Anda sudah menentukan apa yang Anda inginkan, maka Anda siap membayar harganya. Itu yang materi kemarin kita katakan, disinilah pengorbanan kita, bahwa kita siap membayar harganya. Untuk itulah kita harus jelas tujuan kita. Ya. Bagi umat yang beragama, jelas tujuannya itu karena kita adalah umat manusia yang diciptakan oleh Allah dan makhluk spiritual akan kembali kepada Allah. Tapi bagi kalangan orang yang belum begitu yakin, disinilah kita coba menelaah lebih lanjut bahwa, oh ya, memang betul dalam kajian-kajian manajemen, kebanyakan tujuan kehidupan di dunia yang kebanyakan kita bicarakan. Tetapi di sini kita kalau bisa bicaranya betul-betul seimbang. Bagaimana di dunia ini menjadi satu tempat buat kita untuk menanamkan kebaikan, karena kita makhluk spiritual, nanti kita akan mendapatkan hasilnya ketika kita accountability di hadapan Allah, di hadapan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Nah, disinilah perlu clarity, ya. Tapi memang saya katakan, sudah jelas di materi-materi sebelumnya, bahwa hidup setelah mati itu sudah pasti bagi orang yang beriman, ya. Tapi bagi orang yang maaf, kalau di kalangan Western itu banyak memang hal-hal yang kayak gini masih debatable. Tapi saya yakin di Indonesia semua sepakat bahwa ada kehidupan akhirat nantinya. Nah, dalam konteks kehidupan akhirat inilah Bapak Ibu, malam ini kita coba menelaah materi ini agar lebih jelas. Memang ada satu pendekatan ketika saya mempelajari ada konsep yang dikatakan NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Di situ diberikan satu konsep yang dikatakan 6 logical levels ya. Agar apa? Beginilah kisah kehidupan manusia di dunia ketika dia hidup. Dia ada dimensi ya 1 sampai 6 cara berpikirnya ya. Kebanyakan kita sudah terlahir, sudah dewasa, kita merasa kita berada di satu lingkungan ya. Disinilah saya, dengan siapa saya hidup ya. Yang kedua ini ketika dia sudah melaa tentang kenapa sih saya begini, nah itu mulai dia bicara tuh, sikap saya seperti apa sih gitu. Ya. Nah, kalau dia lebih merenungkan lagi, dia akan tahu kenapa sih saya di kantor tidak begitu berprestasi ataupun sebaliknya. Alhamdulillah saya berprestasi gitu ya. Oh, berarti dia sudah coba ngecek ya bagaimana capability dia. Dan berikutnya, capability itu Bapak Ibu, ini yang suka disinggung ya dalam konteks bagi teman-teman yang di PPSDM ya ataupun pengembangan sumber daya manusia, yaitu manusia itu akan punya capability ataupun kompetensi yang luar biasa apabila dia yakin dan mempunyai nilai-nilai dalam hidup dia. Sehingga dia punya identitas yang jelas ya. Karena apa?
dia jelas tujuan hidupnya. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat dalam konteks secara umum saja, ya, kenapa waktu peristiwa Perang Dunia Kedua itu ketika Amerika diserang oleh pasukan tempur dari Jepang, ya, itu terkenal dengan istilah harakiri, ya. Jadi pesawatnya mereka masukkan ke cerobong asap. Karena hidup mereka siap untuk kematian, ya, bagi apa yang dia yakini, gitu. Sama ketika kita kaji dalam dunia keislaman, itu ada yang dikatakan jihad, ya. Jihad itu bentuknya banyak. Nah, jihad yang kita bicarakan ini adalah jihad bagaimana kalau kita terus belajar, ya. Jihad bagaimana kalau dengan keilmuan itu kita coba sebarkan demi kebaikan. Walaupun ada orang yang menganggap jihad itu hanya dalam konteks perang, ya, padahal tidak demikian. Nah, inilah ketika orang berani mengatakan jihad, di mana di situ diminta kesungguhannya, karena dia tahu tujuannya. Dia tahu tujuannya. Kenapa dia melakukan itu? Benar-benar secara sungguh-sungguh, ya, mujahadah, ya, secara sungguh-sungguh. Nah, inilah Bapak Ibu. Untuk menelaah semua level dari six logical level ini, itu kita perlu memahami, ya, terutama di bagian di sini, masalah belief and values dan identitas diri, ya. Kalau dalam kajian-kajian secara umum di kalangan teman-teman psikologi, maka dia akan bahas lebih banyak bagaimana self-concept, self-confidence, ya. Sama satu lagi misalnya self-esteem, ya. Tapi saya tidak singgung di sini. Saya lebih senang dengan materi yang saya coba sampaikan agar lebih mudah ditelaah, yaitu ini ada gambarnya Bapak Ibu, ya. Gambarnya seperti ini. Oh, gambarnya rupanya tidak masuk di sini, ya, sangat disayangkan, ya. Saya pun heran kalau gambarnya nggak masuk di sini, ya. Sebenarnya Bapak Ibu ada gambar yang ketinggalan, ya, yang saya bingung juga kok nggak masuk di sini. Sebenarnya di gambar itu Bapak Ibu, nanti saya susulkan, ya. Itu di gambar itu sebenarnya ada gambaran betapa di satu lingkaran seperti kue, ya, itu di tengahnya itu ada yang namanya siapa saya, ya, artinya who I am, gitu. Nah, who I am ini itu dilingkari, ya, itu oleh dua gambar, ya, di mana di dua gambar itu terbagi dua, Bapak Ibu. Karena saya mengambil gambar itu dalam menelaah bahwa setiap orang itu dilahirkan sebagai pemimpin. Pemimpin itu dia harus mempunyai sifat yang dikatakan sifat kuah dan amanah, ya, Bapak Ibu. Kuah itu dalam arti kata skill, profesionalisme secara umum. Sedangkan amanah itu dalam arti kata sifat, ya, jiwa, ya, value. Makanya kalau di kalangan teman-teman PPSDM ada yang dikatakan pelatihan hard skill, ada yang dikatakan pelatihan soft skill. Sebenarnya dia menyatu. Ketika saya membahas tentang habit, saya bisa mengatakan itu jadi habit kalau kita terus lakukan. Walaupun dalam kajian umum itu dipecah menjadi dua, soft skill ataupun hard skill. Atau tadi dalam kajian keislaman itu yang dikatakan kuah dan amanah, ya. Jadi kuah itu tidak identik saja dengan badan yang kuat, tapi pemikiran yang juga luar biasa. Itu kira-kira slide yang tidak muncul di sini, Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, kemudian saya lanjutkan pada slide berikut. Kenapa kita harus betul-betul menentukan value, ya, value kita? Karena apa? Karena ketika orang sudah mempunyai value, maka self-esteem dia, ya, bagaimana dia merasa diri dia itu, self-esteem itu adalah bagaimana dia mencintai diri dia, itu akan luar biasa, ya, agar konsisten. Kalau di kalangan-kalangan teman-teman, katakanlah para guru manajemen, ya, mereka mengatakan self-esteem itu seperti I like myself, I love myself, itu betul-betul mencintai diri kita. Tetapi dalam kajian keagamaan, kenapa kita cinta diri kita? Karena, ya, kita bersyukur. Karena kita makin tahu kalau kita tadi belajar dari mana kita, mau ngapain ke sini dan mau kemana. Karena tadi kita diciptakan sebagai makhluk
itu sebagai perwakilan khalifah fil art kalau kita kaji lebih lanjut. Jadi kalau kita sebagai wakil, representatif dari Yang Maha Pencipta, itu berarti makhluk yang paling dimuliakan. Nah, inilah kajian-kajian inilah yang kita banyak apabila ini kita masuk dalam kajian Islam, Bapak Ibu. Tetapi saya lebih coba tidak kental ke sana, karena itu saya pikir itu adalah teman-teman kita di kalangan Ustadz yang lebih baik menyampaikannya, tapi saya singgung. Artinya bagaimana? Kemuliaan itu betul-betul bisa dirasakan ketika kita memaknai bahwa kenapa sih saya hadir di sini. Walaupun ayat dikatakan sederhana, tidak kujadikan jin dan manusia untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Tetapi ada ayat yang lain. Ya, dikatakan kamu itu adalah umat yang terbaik. Untum khairul umat, ukhrijat linas, ya, di kalangan manusia. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena orang-orang yang mengerti kehidupan dia, maka dia akan membuat kehidupan ini menjadi sangat bernilai. Karena apa? Yang dikejarnya itu adalah kemuliaannya di sisi Allah. Nah, mulia inilah kalau dalam konteks kajian manajemen itu suka dibilang value, nilai-nilai, sifat-sifat. Nah, apabila kita memahami dari mana, mau ngapain di dunia ini, dan akan kemana, inilah yang akan menjaga kita konsisten, insya Allah, Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan. Coba Bapak Ibu lihat ya, kalau kita ini adalah representatif dari Sang Maha Pencipta, ya. Sang Maha Pencipta itu ya kalau di Muslim itu ada yang dikatakan Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu adalah sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang Maha Kuasa, ya. Mulai dari Al-Qahar, Al-Basit dan seterusnya. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita kaji di kalangan misalnya ya untuk manajemen, ternyata semua sifat ini juga ada kesamaannya, walaupun ya sifat Allah tentu maha. Sementara kita, karena kita dijadikan representatif, mungkin kita hanya dikasih 0, sekian persen, ya, sangat kecil dari kemahaan sang maha kuasa, ya. Umpama bersemangat, karena apa? Kita tahu bahwa Allah maha perkasa, ya. Kemudian berwawasan luas, karena Allah maha meluaskan, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa simak nanti di handout ya. Begitupun di slide yang berikut. Misalnya kenapa kita harus punya komitmen ya? Karena apa? Allah Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri ya. Kenapa kita harus menggunakan waktu kita secara produktif ya? Karena kita diharapkan mempunyai karakter memanfaatkan peluang ya. Dan dikatakan Allah Maha memulai dan merintis. Jadi banyak sifat-sifat ini Bapak Ibu. Dan itu saya taruh di bagian belakang ya, di bagian lampiran. Nah, sekarang kalau kita lanjut Bapak Ibu, ya, kira-kira kalau kita lihat gambar ini suatu karakter nggak ya? Walaupun saya tidak maksudnya memberikan penilaian negatif ya terhadap mantan Presiden Obama ini ya. Tapi ini gambar ini menggelitik ketika saya tertangkap ini di salah satu majalah ya, kemudian saya jadiin dalam presentasi saya. Karena apa? Ini tanpa terasa ini sudah menjadi sifat ya, karakter apabila kita biasakan begitu loh. Nauzubillah ya. Tapi kalau kita membuat sifat kita ini menjadi pribadi yang malu, mungkin kita akan menahan mata kita untuk melakukan demikian. Bayangkan ya, seorang kepala negara sampai ditertawakan oleh temannya yang juga setingkat kepala negara walaupun ini adalah Perdana Menteri Bapak Ibu ya. Artinya sesuatu yang mungkin dianggap umum ya. Nah inilah kenapa value itu betul-betul harus kita tentukan Bapak Ibu. Nah, ada value-value yang saya lihat sangat luar biasa. Ini tentu kalau kita hubungkan dengan rukun iman, ini sangat kait dengan rukun iman. Tapi saya tidak jelaskan karena nanti ada Ustadz Ulin itu yang menambahkan ya. Yang pertama itu adalah sifat sabar Bapak Ibu. Kemudian sifat integritas, ya ini adalah value-value semua. Amanah, ya, kuah, visioner, syukur, ya. Walaupun kita kenal Rasulullah itu mempunyai sifat fatona, amanah, sidik, dan tabligh, ya. Sebenarnya ini sifat-sifat Rasulullah semua, ya. Sabar itu apa? Sabar itu di mana kita punya hati yang kuat menghadapi goncangan dunia sehebat apapun. Kalau di kalangan manajemen, ya,
teman-teman yang bicara tentang quotient, ini dikatakan apa? Adversity quotient yang ditulis oleh Paul ya. Dia katakan ada 3 jenis manusia. Ada manusia yang camper ya, ada manusia yang boleh dikatakan quitter, ada lagi manusia yang dikatakan climber ya. Jadi kalau kita dikit-dikit cengeng, baper, itu kita yang quitter ya. Gampang menyerah. Tapi ada juga yang udah berjuang sedikit, sudah nyaman dikit, dia ibaratnya lagi naik gunung, dia nyaman, akhirnya dia di sana cukup bikin camp saja, nggak sanggup ke atas, itu dikatakan camper, ya. Tapi kalau orang yang dikatakan sabar ini, itu orang yang climber, ya. Makanya tidak ada sabar itu yang dikatakan sabar ada batasnya, cukup 3 kali saya bersabar, itu tidak ada. Makanya di sini headline yang kita ditulis di sini adalah seperti muscle, tapi spiritual. Karena ini masalah value, Bapak Ibu. Yang kemudian yang sering dibicarakan dalam konteks kepemimpinan yaitu integritas, ya. Di mana kita apa? Hati kita kuat. Karena apa? Penghargaan manusia itu kita kalau ada yang apresiasi kita ya kita bersyukur alhamdulillah. Tapi kita tidak menjadikan itu hal yang utama. Karena apa? Kita tahu bahwa nanti ya catatan malaikatlah yang nanti yang perlu kita perhatikan. Sehingga kita berintegritas, ya. What you talk, what you do. Makanya ada yang dikatakan walking the talk. Ya, kalau dalam kepemimpinan itu kita diharapkan integritas. Ini masalah core, ya, masalah core values, Bapak Ibu. Kemudian amanah, ya, di mana kita punya kekuatan untuk terus belajar memperbaiki diri, tentu dengan tuntunan, ya, bagi umat Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Bagi agama lain silakan berdasarkan keyakinannya. Sehingga di sini kita katakan apa? PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik setiap saat. Kemudian sifat kuat, ya. Anda diharapkan mampu memimpin dalam berbagai situasi, ya. Seperti halnya kalau kita baca itu bukunya dari Kisah Rasul, bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin, ya, dia menjadi role model. Kemudian visioner, ya. Itu adalah ketika kita melihat masa depan secara optimis apapun yang terjadi. Karena apa? Kita menantikan ya kisah hidup kita ini adalah ketika nanti di yaumil akhir kita menerima catatan amal kita di tangan kanan dan kita ditempatkan di surga sebagai piala kemenangan kita. Ya. Untuk itu orang-orang surga ini orang-orang yang meniatkan dirinya berjumpa kepada Allah, ya. Karena bagi orang yang tidak mendapatkan surga tentu ya tidak akan Allah ridho ketemu yang bersangkutan, ya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu yaitu syukur. Bagaimana kita menerima semua kejadian apapun itu. Jadi tidak ada yang kita katakan oh ya ini jelek buat saya, ini bagus buat saya. Tidak. Apapun itu dia akan ikhlas, dia ridho, dia tetap positive thinking, dengan dia syukur dia akan bahagia karena apa? Demi cintanya kepada Sang Khalik. Karena dia memahami tadi dari mana dia berasal, di dunia ini mau ngapain, dan nanti, di kehidupan nanti itu ceritanya seperti apa kalau kita sia-siakan. Karena apa? MPA, mencari perhatian Allah saja. Karena Maliki Yaumiddin, ya, sebagai hakim, sebagai juri di hari akhir nanti, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya slide yang saya pikir tadi saya tertinggal, Bapak Ibu. Maaf. Slide inilah yang saya maksudkan tadi gambar di tengah itu, ya. Nah, saya minta Bapak Ibu sambil mendengarkan slide ini, ya, coba, memang betul tadi kajian yang saya katakan itu kita punya amanah, ya. Amanah itu artinya dalam konteks nilai-nilai sifat, ya. Memang di sini dikatakan habits, ya. Dan kita mempunyai profesionalisme, dikatakan kuah, itu yang dikatakan skill, yang dikenal dengan hard skill. Ya, di sini saya taruh sincere dan surrender, keikhlasan dan tawakal itu menjadi bagian, ya, di mana setiap kita melakukan ibadah dalam arti kata yang luas, ini sudah menjadi bagian kita, ya. Nah, dalam konteks yang lebih lanjut, ini yang harus kita kembangkan, kompetensi yang kita kembangkan, ya, agar dimensinya betul-betul dimensi yang seimbang. Saya kasih waktu 2 menit, Bapak Ibu. Maksimal 3 menit. Coba, ya.
Kalau tadi kembali ke sini, kira-kira Bapak Ibu kalau ditanyakan siapa Anda, who are you, gitu ya. Kira-kira Anda punya values, coba pilih 3 ataupun 5. Ya. Kira-kira Anda itu siapa sih? Ya. Apakah tadi Anda akan ambil di antara spiritual muscle ini, pribadi yang sabar, pribadi yang berintegritas, pribadi yang amanah, pribadi yang kuat, pribadi yang visioner, pribadi yang syukur, atau Bapak Ibu ambil tadi dari referensi yang saya kasih sebelum ini, ya, pribadi yang bersemangat, ya, mungkin kalau sudah lihat handout-nya sudah bisa dilihat ya dengan yang di sini. Walaupun di belakang Bapak Ibu saya sudah siapkan juga referensi lengkapnya, ya, referensi lengkapnya ada di belakang Bapak Ibu, ya. Baik. Jadi sebelum saya tutup Bapak Ibu, tolong juga bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti pelatihan EFT, saya disampaikan oleh tim ya bahwa kita juga akan ada pelatihan nanti di tanggal 2 Mei ya. Silakan nanti dilihat setiap apapun yang ada di website ataupun di Facebook ya. Jadi ini bukannya jualan, tetapi ini ada amanah yang minta disampaikan karena ini juga menebar kebaikan Bapak Ibu. Baik, dengan demikian materi saya cukupkan, kita akan lebih kembangkan nanti di sesi tanya jawab. Kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita sehat, sukses dan bahagia. Karena apa? Kita menjadikan ya uswatun kita, contoh kita, suri tauladan kita adalah bagi umat Islam itu adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu penjelasan saya. Mohon maaf apabila kurang pas ya. Kita kembali ke floor untuk segera mendiskusikan. Ya, bagi yang mau tanya seperti kemarin angkat tangan atau munculkan tanda seperti ini Bapak Ibu. Ya, silakan. Siapa yang mau tanya di awal? Karena waktu kita tidak lama. Baik, Pak Sopian. Pak Sopian ini setahu saya kalau nggak salah yang dari Lombok ya. Atau Sopian yang lain ya. Baik, siapa lagi selain Pak Sopian? Kalau tidak ada saya langsung Pak Ulin ya. Ini nanti ada Ustadz Ulin yang nambahin tentang spiritual muscle ya. Baik, Ibu Rika. Baik, 3 pertanyaan pertama dulu ya. 3 yang menanya pertama. Saya langsung buka suaranya, Pak Sofian. Silakan, Pak Sofian. Assalamualaikum, Pak Sofian. Waalaikumsalam. Nyambung belum ya? Sudah. Sudah ya? Iya. Assalamualaikum, Bapak Ustadz. Jadi saya dari materi tadi, saya tidak tahu tergolong yang mana. Tapi yang jelas saya ini sebagai seorang Muslim, rasa takut itu begitu tinggi gitu. Saya bayangkan bagaimana kita nanti sendirian di dalam kubur, kemudian bagaimana padang mahsyar, bagaimana sirat gitu ya. Tetapi saya lihat kalau saya bandingkan dengan teman-teman, saya ini ibadah saya sama pengorbanan saya untuk agama ini masih lemah gitu. Jadi ini kira-kira di mana value posisi saya ini ya. Rasa takut itu begitu tinggi. Bahkan kemarin itu ada heboh pertengahan puasa ini ada dukhon ya. Misalnya. Ya. Ada dukhon itu. Nah saya sempat mengatakan itu 90% akan terjadi gitu. Nah, tapi begitu ditenangkan oleh ustadz-ustadz di medsos, saya agak lebih tenang lagi. Tapi saya sekarang pikiran saya masih 50-50 nanti. Begitulah value saya, posisinya seperti itu. Jadi mungkin tidak balance gitu antara rasa takut saya dengan aplikasi saya terhadap katakanlah agama ini. Makasih Pak Ustadz. Baik, syukron, makasih Pak Sofian ya. Saya lanjut tadi pertanyaan kedua itu Pak Ulin ya. Saya udah buka suaranya Pak Ulin, silakan Pak Ulin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak pertama saya bertemu Pak Edi di pelatihan IFT itu, jadi Pak Edi tadi bicara bahwa Pak Edi bukan ustadz, backgroundnya bukan dari agama, bukan dari pesantren gitu. Tapi setiap kali saya mendengarkan ceramah-ceramah atau apa itu namanya seminar-seminar dari Pak Edi, saya menganggapnya lain Pak Edi. Sampai detik ini pun saya menganggap bahwa apa yang selama ini Pak Edi sampaikan itu bentuk tafsir milenial, jadi tafsir abad 21 dari Al-Hikam, dari apa yang diajarkan oleh ulama-ulama salafus solihin gitu. Cuma Pak Edi menerangkannya sesuai abad 21 ini, jadi kayak 21 century ini. Jadi sangat benar-benar sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat, terutama dari santri-santri itu sebetulnya sangat mengena kalau apa yang selama ini Pak Edi jelaskan di seminar maupun di pelatihan-pelatihan itu sungguh-sungguh sangat mengena di hati. Jadi seolah-olah kayak tafsirnya Al-Hikam, kayak tafsirnya hadis Arba'un Nawawi, tapi tafsir-tafsir yang milenial sekarang gitu. Jadi lebih pas untuk anak-anak milenial sekarang, untuk muda ke atas itu lebih sangat pas gitu. Gitu Pak Edi. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali. Bahkan saya pengennya Pak Edi ini live aja di TV gitu. Jadi banyak yang lebih merasakan manfaat dan apa itu barokahnya ilmu Pak Edi ini. Ya, saya cuma bisa berdoa semoga Pak Edi Allah panjangkan umurnya, barokah, dan banyak bermanfaat bagi umat Islam khususnya saat ini gitu. Amin, Kayak tadi dari rekan kita itu yang misalnya ketakutan dengan Tuhan gitu, terus terang saya pun begitu secara pribadi takut juga gitu. Tapi saya teringat dengan beberapa penjelasan Pak Edi, dengan beberapa apa namanya hikmah-hikmah yang ada, dengan EFT. EFT itu saya anggap sebagai ilmu torekoh modern itu Pak Edi. Bagi saya begitu. Jadi yang dikemas Pak Edi beda yang dikemas dengan apa yang Pak Edi dapatkan awal. Saya yakin sangat beda gitu. Jadi setelah EFT ketemu sama Pak Edi rubah lagi seolah menjadi ilmu hikmah modern gitu Pak Edi. Itu yang bisa saya sampaikan sampai detik ini Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Olin, jazakallah khair atas masukannya ya. Baik, kita lanjut ke Bu Rika. Silakan Bu Rika, suaranya udah saya on kan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari keempat ya. Ilmunya dari Pak Edi luar biasa. Saya merasakan ya, ternyata IFT itu yang saya belajar dari sebenarnya Pak Edi, ternyata enggak hanya di bidang kesehatan ya, tapi keseluruhan sikap apa kita, cara ibadah, mental kita itu luar biasa. Banyak perubahan ke diri saya. Nah, saat-saat dengan kondisi yang sekarang ya, kita ada corona, terus kondisi yang saya sampai berpikir gini ya Pak Edi, ya Allah, saya mengalami hal-hal kondisi seperti ini, di mana orang banyak kecemasan, kepanikan, apapun dengan berita medsos yang berbagai macam ragam. Tapi di sisi lain saya memperbesar rasa syukur saya dengan sudah 2 bulan lebih saya di rumah. Apa yang saya lakukan untuk mengisi semua, sehingga saya meningkatkan rasa syukur saya. Dari 6 itu yang tadi Mbak Edi bahas, saya mungkin lebih banyak bersyukur. Dan dari itu mungkin saya perlu meningkatkan lagi. Di mana syukur saya itu saya merasakan rasa bahagia bahwa saya dengan adanya di rumah, dengan kondisi ini saya banyak aktivitas, saya lebih banyak muhasabah diri gitu. Saya sampai ngeliat sebenarnya manusia itu mau kemana sih yang berlanjut lagi? Waktu dilahirkan,
terus kecil, terus sekolah, terus kuliah, kerja, berumah tangga, punya anak, sebenarnya mau kemana gitu. Nah, itu saya sering merenungkan sendiri dengan kondisi saya sekarang sendiri, apa yang saya bisa lakukan untuk ke depan saya saat nanti saya meninggal, apa yang saya tinggalkan gitu. Sehingga saya itu memotivasi saya, tapi saya di sini bersyukur lagi. Alhamdulillah saya dipertemukan kepada seperti Pak Edi dan yang lainnya, teman-teman saya yang isinya banyak memberikan nilai-nilai positif. Semakin saya bersuka, saya merasa ada energi yang mampu memberikan kekuatan ke saya. Bahwa saya itu bahagia, harus bahagia, bahwa itu harus bersyukur. Karena dengan kondisi ini saya bisa banyak waktu memperbaiki diri, ibadah saya, apa yang satu kekurangan dari saya. Itu Pak Edi. Nah, di saat saya kadang-kadang merenungi diri sendiri dengan apa kondisi saya ke depan seperti apa, saya timbulkan untuk banyak belajar, memperbaiki diri. Nah, pas dengan ilmu-ilmu Pak Edi sekarang apa untuk meningkatkan ibadah itu pas banget dengan saya. Cuman saya mau tanyakan hal dari 6 ini, mungkin saya lebih kerasa tuh bersyukur, sama saya sedikit lebih bersabarnya saya bisa tingkatkan. Mungkin yang lainnya itu saya dan harus banyak belajar lagi bagaimana dari Pak Edi kiat-kiat supaya saya juga bisa balance dengan 6 yang tadi ada sabar, integritas, amanah, ukhuwah, visioner, dan syukur. Saya merasa diri saya sekarang lebih banyak berkurang mengeluh, tapi saya mencoba bahagia dengan apa saya dapatkan. Nah, itu yang memberikan energi ke saya. Jadi selalu berpikir positif apapun yang saya dapatkan, saya selalu bersyukur. Saya kemarin kena musibah, oh itu hanya titipan Allah. Semua itu kalau Allah belum berkehendak akan terjadi. Mungkin saya ada pengalaman berharga dari situ untuk memperbaiki diri, untuk saya meningkatkan ibadah saya lebih banyak merenung. Dan bagaimana nanti untuk saya, selain saya bisa lebih banyak bersyukur dan sabar dari 4 itu, langkah apa aja Pak Edi untuk bisa mengarah ke sana? Itu aja saya berterima kasih 4 hari ini saya begitu terus terang ini ngalamin lagi saat saya bis terawih tadi mulai kelelahan apa tapi begitu saya ini harus belajar dan apa ya atmosfer dan vibrasi dengan positif yang Pak Edi sekarang kita berkumpul itu membuat saya kembali lagi lebih segar. Saya alhamdulillah bisa 1 hari bisa sampai apa istilahnya 3 juz. Jadi kemarin selesai saya ini lagi segar lagi gitu Pak. Itu aja. Mudah-mudahan saya berkumpul di orang soleh yang banyak ilmunya bisa meningkatkan ibadah saya. Saya menuju memperbaiki diri Pak. Jadi saya dituntun bagaimana saya bisa balance dengan yang lain. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rika. Saya lihat di chatting itu Bu Najmi sama Bu Ana Budi ya, sekalian aja ya. Saya buka Bu Najmi. Silakan Bu Najmi, suaranya coba dibuka Bu, karena saya nggak bisa buka dari sini Bu. Oke. Ya silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin yang pertama kali Pak ini malam. Kebetulan memang saya baru tahu bahwa ada kelas yang dibuat malam. Terima kasih Pak Edi. Saya bergabung. Yang saya tidak banyak cerita. Ada 13 itu Pak. Saya merasa di antara 13 mau husna dan karakter itu saya baru lihat ada 7 yang saya di dalam 13 itu bersemangat, telaten, kemudian telaten mencatat. Memang saya mungkin orang kolonial banget, hobi mencatat apa aja saya catat, termasuk tadi apa yang Bapak sebut itu saya catat semua. Kemudian memang saya hobi berkomunikasi, kemudian adaptasi maksimal, rasa aman dan tegar terhadap tekanan. Ada di antara 13, 7 yang saya lihat ada di situ. Kemudian Bapak punya pertanyaan begini tadi yang di akhir itu adalah siapa Anda? Nah, kalau bilang siapa Anda di antara ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya kayaknya yang paling saya tidak bisa menjawab ini spiritual. Jadi pertanyaan saya langsung pertanyaannya spiritual saya yang ingin saya tingkatkan, tetapi kok selalu ada halangan begitu, ingin mengikuti apa, selalu ada halangan, jadi
Mungkin kalau kayak Ibu Ika tadi yang pertama, 1 jus 1 hari, ya saya minimal mungkin 1 lembar 1 hari. Kemudian ya mengambil jus-jus yang pendek untuk mengaji. Jadi saya merasa dan mungkin spiritual Pak yang saya merasa bukan sedikit tapi sangat kurang. Dan semua di akhir dari ujung tadi, pembicaraan tadi adalah bahwa kita akan kembali ke asalnya, dan saya merasa bahwa spiritual saya kurang, banyak sosialnya tapi spiritualnya kurang, makanya rasanya hidup ini tidak balance begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Najmi. Kita coba cek ke Ibu Ana Budi, karena beliau juga udah tanya tadi. Mana Ibu Ana Budi? Bu Ana? Bu Ana masih menyimak? Saya udah buka suaranya Bu, tapi nggak bisa saya buka di sini. Unmute. Yes, halo. Ya, silakan Bu Ana. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya. Ini suaranya keluar gak ya? Ada, suara ada. Oke. Oke, terima kasih. Pak Edi, terima kasih saya diberi kesempatan. Saya kenal Pak Edi, bukan kenal, maksudnya saya lihat Pak Edi pertama kali itu ada di YouTube. Terus yang saya mau tanyakan, mungkin tidak di materi ini, saya mau tanya yang di manual, di manual basic EFT training level 1, ini saya dapat di internet. Nah, yang saya mau tanyakan itu yang Prosperity Tap Protocol. Halo? Ya, lanjut Bu. Nah, itu caranya seperti apa ya Pak ya? Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Bu Ana Budi. Baik, Bapak Ibu, kita kembali kepada menjawab pertanyaan sekarang ya. Perhatikan, jadi ada 5 dari Pak Sofian sampai ke Bu Ana Budi. Pak Sofian, kalau menurut saya sih Bapak harus bersyukur Pak. Artinya dengan mempunyai jiwa takut itu, Bapak akan menjadi lebih taat kepada Allah. Namun dalam kajian Islam pun ya, itu pun sama dengan kajian kekinian, bahkan udah lebih jelas ya. Namun tetap saya katakan Pak, kalau kajian kekinian itu suka dibilang itu adalah reward and punishment ya. Sedangkan dalam kajian Islam itu adalah harap dan takut ya. Jadi Bapak tadi bicara takut, itu betul. Jadi kalau kita tidak punya ketakutan kepada Allah, kepada nanti bagaimana kita nanti di alam kubur dan seterusnya, kita merasa nyaman aja sekarang. Bahkan kita bisa aja mengikuti gaya hidup orang kafir. Dikatakan apa? Oh, just for fun. Ya, pokoknya saya akan enjoy saja. Dan tidak akan taat dia kepada berapapun aturan gitu loh. Tapi di satu sisi, Bapak diharapkan juga adalah harap. Makanya dalam kajian Islam itu, harap itu yang sekarang dikatakan oleh kalangan manajemen, itu adalah yang dikatakan reward. Ya. Kemudian, takutnya itu adalah punishment. Nah, ini yang harus seimbang, Bapak. Agar apa? Ketika Bapak bicara reward, otomatis Bapak bersemangat untuk melakukan apapun. Tapi kalau kita tidak seimbang, kita banyak takutnya, akhirnya ya kita tidak keluar, tidak muncul. Kita menjadi sesuatu yang tadi dikatakan kuntum khairu umat, ukhrijat linas, ya, orang yang betul-betul menjadi terbaik di muka bumi ini. Karena apa? Karena dia tadi memberikan suatu kebaikan, memberikan manfaat buat orang banyak dengan berbagai kelebihan dan kekurangan kita. Makanya yang diminta itu walaupun satu ayat pun kita sampaikan. Nah, jadi harap dan takut ini Bapak yang harus diseimbangkan, Pak. Jadi sebenarnya takutnya udah bagus. Ya, walaupun tadi dalam kajian keilmuan kalau yang kita sampaikan di EFT itu, Pak, semua emosi ini bagus gitu loh. Hanya nggak boleh terlalu berlebihan atau dibilang lebay atau out of control. Saking takutnya, akhirnya kita doing nothing, nggak melakukan apapun. Tapi tadi, ada harap, ada takut. Takut kalau ibadah kita tidak diterima. Takut nanti kalau memang dengan perilaku kita ini, kita tidak diridhoi oleh Allah. Tapi harapnya juga.
Apa yang Bapak bisa lakukan yang terbaik dengan potensi yang Bapak punya? Atau Bapak mulai menggarap potensi apa yang bisa Bapak lakukan yang terbaik ketika kita masih dititipin nyawa oleh Allah. Karena hidup itu sangat bernilai, Bapak Ibu. Ya. Nah, begitu kira-kira Pak Sofian, ya. Nah, kemudian Pak Ulin, Masya Allah, Pak. Saya sebenarnya, benar saya katakan, Pak, saya sebenarnya memang bukan ustadz. Saya hanya orang yang belajar, ya. Dan saya coba mengaplikasikannya di setiap manapun saya bisa berbuat. Ya. Misalnya saya ngajar di perguruan tinggi, training para managers, itu saya selalu menyinggung bahwa ya kita nggak bisa kalau kita hanya melihat hidup ini, oh ya bicara disiplin, kita cerita disiplin aja. Harus kita kaitkan dengan misi kehidupan. Karena kalau saya tidak sampaikan itu, saya sendiri merasa bahwa, oh iya, saya melakukannya kok nyaman gitu loh. Kenapa saya nggak coba transfer ini kepada teman-teman? Ya, sampai ada salah satu manajer di salah satu perusahaan ketika saya kerja, mereka heran gitu, kok Pak Edi timnya begitu solid? Apa ini rumusnya? Saya katakan, sederhana saya katakan. Ya, kita ini semua umat beragama, aplikasikan saja. Gitu. Sampaikan walaupun satu ayat. Gitu. Nah itu sebenarnya misi saya Pak Ulin. Jadi ya, kalau Pak Ulin mengapresiasi itu, saya katakan Alhamdulillah, jazakallah khair, kita saling doa Pak, agar apa? Kita istiqomah Pak dengan apa yang kita lakukan saat ini. Ya, dan kita tentu mengharapkan ridho dari Allah. Kemudian kita lanjut dari Bu Rika ya. Bu Rika alhamdulillah beliau coba menyimak yang dari spiritual muscle ya, mulai dari sabar sampai ke syukur. Ada integritas di sana, ada amanah, ada kuah ya. Yang dia tanyakan, dia sudah menyelami tentang syukur. Bagaimana kiat kelima yang lain? Kalau saya pribadi Bu, jadikan itu dalam doa ya, sehingga apa? Nanti dalam kehidupan itu nanti akan ada seperti ujiannya. Kita diuji. Jadi kalau saya katakan, ya Allah, mudahkan saya untuk punya sifat sabar, ya Allah. Ternyata ya saya dikasih dengan ujian untuk saya bersabar, gitu. Itu bagi saya anugerah, gitu. Karena apa? Ya kalau saya nggak diuji, ya nggak akan naik kelas. Walaupun wallahu alam kita naik kelas atau tidak. Tapi begitulah yang namanya sekolah di kehidupan ini. Ini semua hubungannya ke arah core values, ke arah kemuliaan di sisi Allah. Walaupun ya kita juga harus mencoba, tadi saya katakan, bagaimana kita di sisi kuah, kompetensi kita. Dan saya tahu Bu Rika, alhamdulillah. Ya kan, Anda udah pensiun muda, dan Anda sudah, saya anggap, dalam karier Anda, Masya Allah. Tinggal banyak syukurnya aja, Bu. Ya, artinya Anda sudah melakukan yang the best, ya. Begitu Bu Rika. Kemudian buat Bu Najmi, ya. Najmi, ya, alhamdulillah ketika Ibu bilang tadi dari 13 sifat CEO yang kita coba mencari persamaannya dengan Asmaul Husna, walaupun terlalu jauh kita mencari persamaan itu, tapi kira-kira kata-katanya seperti itu, Bu. Alhamdulillah, Bu. Itu suatu hal yang sudah menjadi embedded ya, ada pada diri Ibu. Dan Ibu pun sekarang mengatakan apa, mungkin juga udah dari kemarin-kemarin ya, kemarin itu udah lama, tapi Ibu sudah mulai bertekad dengan pertanyaannya, Pak Edi, bagaimana dari sisi spiritualnya? Justru Bu, dalam pelatihan kami ketika kita melakukan perbaikan, di antara 6 dimensi yang dikatakan spiritual, sosial, kesehatan, keluarga, karir, dan keuangan, itu saya minta pada pelatihan kita, minimal kita harus pilih 2. Tidak boleh yang satunya itu kecuali spiritual, yang lain boleh. Oh, mau keuangan, aspek keuangan, mau aspek keluarga, silakan. Tapi aspek spiritual itu harus nomor 1. Karena apa? Kalau spiritual kita tidak jadikan sebagai acuan utama kita untuk perbaikan diri, itu yang nanti kita akan menyesal ya. Karena tadi kita tidak mendeklar ya, mendeklar sih sudah, berjanji sudah, dalam sholat kita sudah, ya. Kita katakan iya karena berdua, iya karena nasta'in, itu adalah bagaimana janji kita, ya. Sama di surat-surat Tito ya. Kemudian di surah-surah lain pun itu semua banyak janji-janji kita, Bapak Ibu. Kembali ke Ibu Ana ya.
pesan saya sederhana, coba dilihat materi yang kemarin ketika kita bicara aturan 3 menit, Bu. Ya, bagaimana kita mendisiplinkan diri dengan aturan 3 menit, ikuti apa yang disarankan baginda Rasul, yaitu lakukan amalan itu secara berketerusan walaupun sedikit. Ya, artinya apa? Yang penting continuous. Nanti Ibu akan ketika sudah masuk kepada fase menikmati, Ibu malah merasa haus, ya. Seperti orang yang berada di padang pasir, ya, merasa haus untuk meningkatkan terus, karena itu Allah akan kasih lagi kemudahan untuk kita lebih dekat kepadanya. Tapi harus dimulai dengan target-target yang sederhana, ya, setiap hari dan sederhana, Bu Najmi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Buat Bu Ana Budi, ini kan ketika kita bicara tapping, ya, itu dalam konteks yang kita bicara hari ini, Bu, itu adalah bagaimana nilai-nilai kita, ya, menyikapi dari sifat dermawannya Allah, ya. Jadi kalau Ibu ingin prosperity, abundance, kekayaan, tentu tetap bagaimana otot spiritual ini yang harus dikuatkan. Karena apa? Kaya itu, ya, itu ujian yang paling berat sebenarnya, Bu. Karena apa? Nabi Sulaiman saja itu dari beberapa kisah yang kita anggap sebagai cerita yang bisa dikategorikan kisah yang dianggap bisa dijadikan reference, itu Nabi Sulaiman orang yang terkaya di muka bumi ini, Bu, yang pernah Allah ciptakan, apa istilahnya tuh, kalau dalam bahasa Inggris itu, sesuatu yang pernah Allah lakukan dan ciptakan, itu Sulaiman terkaya di muka bumi ini. Dan dia malah nanti yang terakhir selesai accountability-nya, dihitung harta, semua harus dipertanggungjawabkan, walaupun dia seorang nabi. Nah, jadi menurut saya, ya, untuk tapping for prosperity itu sebenarnya sederhana, Bu. Ya, kenapa? Tapping itu sebenarnya dia jauh lebih dahsyat dari yang dikatakan law of attraction. Karena law of attraction itu kita hanya menyampaikan niat kita. Tapi kalau tapping, kita menyelaraskan sistem energi kita kepada apa yang kita harapkan. Nah, caranya bagaimana, Pak Edi? Pakai aja yang ABC, Bapak Ibu. Ya, yang ABC-nya seperti apa? Tentukan. Masalah kita ingin prosperity itu apa? Ya Allah, walaupun saya kenapa? Saya sekarang begini hidup saya pengennya begini. Itu kan kegelisahan. Itu yang dikatakan A. Saya merasa kekurangan, gitu loh. Nah, B-nya ini apa? Ya Allah, apabila Engkau anggap sanggup, ya, menerima rezeki, sebutkan, mau triliun, ya, mau emas segunung, sebutkan, minta sama Allah, ya kan? Di situ solusinya, Bu. Ibu minta gitu loh. Nah, kemudian baru doa, ya. Nah, jadi ABC-nya digunakan. Tapi tadi, betul nggak spiritual muscle kita siap dengan beban itu? Nah, inilah yang tadi ditanyakan sama Pak Sofia. Harap dan takut harus diseimbangkan. Agar apa? Kita bisa lulus dalam ujian kehidupan ini. Karena kalau kita berharap yang banyak, takutnya kurang, nanti ibadah kita kurang kuat, ya. Makanya ketakutan kita lebih kuatkan dengan pertanyaan Ibu Najmi tadi, mendekatkan diri kepada Allah. Harap ketika kita diberi amanah, ya, ternyata Bu Ana dengan doanya, dengan tappingnya, itu dikasih Allah rezeki yang luar biasa. Tapi Ibu siap menjadi pribadi yang dermawan, ya. Nah, begitu Ibu Ana, ya. Baik. Karena waktu, kita masih ada waktu untuk melanjutkan diskusi kita pada sesi kedua. Siapa yang mau tanya atau mau menambahkan? Silakan. Iya, Zahra dari Turki, ya. Panggilannya Firda. Siapa lagi kalau masih ada? Coba saya cek di chatting, ada lagi nggak yang mau tanya? Nggak ada. Baru Zahra saja ya, yang lain kayaknya belum ada pertanyaan ya. Ibu Dr. Endah, ya. Dr. Endah juga. Kemudian kita kembali lagi ke layar, ya. Selain Dr. Endah. Ya, selain Dr. Endah, siapa lagi? Ya, Pak Ulin lagi. Baik, 3 ya. Saya mulai ke Zahra. Saya buka dulu suaranya.
Ya, Zahra, silakan Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya. Ini aku ingin bertanya tapi agak di luar materi, nggak apa-apa ya Pak? Silakan. Jadi mungkin aku saat ini udah yang kayak berusaha mencoba untuk berubah gitu. Yang dulunya males-malesan, sekarang udah lebih ini. Dan yang aku masih rada menghantui ke diri aku tuh karena sikap dan sifat aku yang dulu yang jelek gitu, sekarang tuh menghantui kayak yang ayo lu harus bersifat apa gitu biar memperlihatkan gitu bahwa sekarang ini udah berubah gitu, terutama ke ini sih Pak Edi, ke Abi gitu, yang dulu sikap aku agak buruk gitu ke Abi, jadinya sekarang tuh lebih menghantui gitu. Jadi apalagi sekarang pas Ramadan ini benar-benar kayak menghantui gitu, bahkan sampai yang kayak takut kehilangan gitu Pak Edi. Gimana cara ini ya Pak Edi untuk menyelesaikannya, karena memang akhirnya ketidur pun jadi agak kurang pulas gitu karena ya beban ketakutannya itu Pak Edi. Terima kasih. Baik Zahra, Firda, kita lanjut ke Pak Ulin ya. Iya, Pak Ulin, mangga silakan Pak. Ya, silakan Pak Ulin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Pak Edi tadi menjelaskan spiritual muscle, saya teringat, saya punya data itu ratusan, Mbak. Jadi memang betul. Jadi saya teringat apa itu otot spiritual itu. Jadi ternyata itu spiritual muscle itu kalau menurut data yang saya punya itu orang belum ngomong itu sebetulnya kalau misalnya kita mau mengamati orang yang saya lihat ini di data saya itu, jadi orang cemas itu ada ototnya itu dia akan itu Pak. Jadi di otot mata itu dia akan memerah itu di area tertentu yang menunjukkan oh ini orangnya cemas, oh ini orangnya baperan, oh ini orangnya apa itu namanya kepikiran terlalu sedih. Itu ternyata ada dan hampir 95% itu betul Pak. Itu jadi misalnya oh orangnya ini apa namanya ketika orangnya apa itu namanya itu punya sifat suka marah apa itu ternyata pupilnya itu rata-rata besar sekali itu Pak. Jadi tapi kalau orangnya suka apa namanya kalau misalnya ada masalah ya udahlah, istilah orang Jawa itu sak penaken dhewe gitu, karep lah, ada apa-apa dah nggak apa-apa biarin, dia pupilnya itu rata-rata mengecil gitu. Jadi makanya ketika Pak Edi menjelaskan spiritual muscle itu saya senyum-senyum sendiri gitu, oh ternyata betul juga gitu ya, gitu Pak Edi. Jadi wallahu alam itu kebenarannya, cuma data yang masuk sama saya itu ada ratusan dan rata-rata betul gitu. Jadi meskipun mereka nggak menjelaskan saya begini Pak, jadi kita cross check. Jadi ketika saya tulis Bapak ada masalah apa dengan kecemasan ini, dengan ketidaksabaran atau suka menunda Pak, itu ternyata betul-betul terjadi gitu Pak. Apa ada hubungannya dengan spiritual muscle yang Pak Edi jelaskan dengan data yang kami punya, wallahu alam gitu. Tapi ketika Pak Edi menjelaskan itu ya kembali lagi saya alhamdulillah berarti benar juga gitu Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Baik Pak Ulin, terima kasih Pak Ulin. Kita lanjut ke Dr. Endah. Iya Dok, silakan Dok. Ya, Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya adalah satu, ketika tadi Pak Edi nyampaikan di aspek kita memilih beberapa dimensi, ada spiritual, family, dan sebagainya. Kita kan disuruh milih 3 ya Pak. Katakanlah satu, saya milihnya pertama spiritual, family, kemudian ketiga karier. Nah, untuk spiritual, Pak Edi sudah contohkan di sini value-nya sabar, integritas, amanah, dan sebagainya. Kalau untuk family dan yang lain itu gimana Pak? Itu.
kemudian kalau yang untuk spiritual, kan spiritual muscle ini idealnya semuanya dimiliki atau bagaimana? Atau kita katakanlah baru beberapa, tapi kita naik kelas gitu. Itu seperti apa? Terima kasih. Ya, baik. Kelihatannya Bu Ana Budi masih ada pertanyaan, tetapi mohon maaf Bu, karena Bu Ana Budi itu nanyanya udah teknis sampai ke mana cara tappingnya ya, mungkin relevansinya tidak pas saat ini ya Bu ya, jadi saya nggak akan jawab ya. Ini ada Pak Suhartanto, dia tanya di chatting, tapi maaf Pak Suhartanto, saya kurang jelas. Apakah Bapak bisa sampaikan secara lisan Pak? Pertanyaannya Pak Suhartanto. Silakan Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Suhartanto. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Apa yang ditanyakan Pak? Ya, jadi gini Pak Edi, tadi kan ada tadi siapa saya, kemudian ada mau kemana dan tujuannya apa gitu loh. Nah, mencerminkan pribadi kita kan, values itu kan mencerminkan pribadi kita. Kan gitu ya. Jadi apakah bagaimana value itu nanti mempengaruhi pencapaian tujuan gitu Pak? Ya. Baik. Berpengaruh nggak itu Pak gitu Pak ya? Ya. Value mempengaruhi pencapaian tujuan sehingga menjadi masal tadi ya. Ya. Menjadi otot-otot itu menjadi penentu kesuksesan kira-kira gitu Pak. Betul. Betul. Itu barangkali yang saya maksudkan gitu. Iya. Baik Pak Suhartanto, jelas sekarang. Ya, baik Pak. Akan saya jawab nanti Pak ya, insyaallah ya. Saya matikan lagi suaranya ya. Baik. Perhatikan Bapak Ibu, kita coba jelaskan ya dari beberapa pertanyaan sahabat kita. Satu dari Firda. Jadi begini Firda, dan juga ini mungkin juga ada case ini ataupun kasus ini kepada sahabat yang lain ya. Jadi Firda ini sekarang dalam suasana COVID, kemudian jauh berada di Turki, itu kan banyak renungan masa lalu dia ya. Nah ini yang dia tanyakan adalah dia ada perasaan merasa bersalah kepada Abi, yang kepada ayahanda, dan sehingga itu terbawa tidur gitu ya. Terus gimana sih kira-kira solusinya? Perhatikan, alhamdulillah Firda sudah ikut pelatihan EFT ya. Jadi pesan saya itu ketika tidak dilakukan tapping itu memang akan agak susah karena dia sudah masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Sehingga ya yang perlu dilakukan pertama itu apa? Tapping diri Firda itu dengan judul film adalah menyesal kepada Abi ya, menyesalkan sifat saya pada Abi. Itu judul film. Jadi Firda catat kejadian apa saja yang Firda merasa bersalah, nah itu yang di tapping. Di langkah A-nya ya. Langkah B-nya Firda pertama minta ampun kepada Allah ya. Kemudian tentu minta ampun kepada Abi dan Umi, ayah dan ibu ya. Dan juga yang paling penting Firda memaafkan diri sendiri ya. Jadi ini adalah perasaan merasa bersalah. Itu adalah kita merasa bersalah. Nah itu kita, ya Allah saya maafkan diri saya yang merasa bersalah. Nah, konsekuensi Firda minta maaf kepada Abi dengan munculnya ketakutan nanti ada apa, itu Firda lakukan dua hal. Segera telepon Abi ya, sebagai ekspresi memang betul-betul menyatakan maaf secara langsung. Akuin semua tadi yang dalam kesalahan yang mungkin Abi sudah lupa. Tapi sebutkan di Firda dulu begini gitu ya. Minta maaf, apalagi di bulan suci ini. Masya Allah. Ini bulan yang luar biasa, ini bulan pengampunan gitu. Ya. Dan satu lagi Firda, ketika kita sudah minta maaf ya, kita rubah memang sifat kita gitu loh. Jadi itulah yang namanya bonus dengan perubahan itu. Kita jadi lebih rajin ya, mendoakan. Karena apa? Kalau kita tadi misalnya takut meninggal abinya, yaitu dengan doa. Ya, rajin doa itu, kirim Al-Fatihah walaupun mereka masih hidup. Ya, kita kirim Al-Fatihah, kita sedekah atas nama mereka walaupun mereka masih hidup. Itu bentuk dari apa? Tebus kebaikan
dari mungkin kekeliruan kita masa lalu. Kalau Firda udah melakukan itu, lihat sendiri apa yang akan terjadi. Firda akan jauh lebih lega, ya. Coba dilakukan itu yang saya sampaikan, Firda. Nanti kalau ada apa-apa bisa ditanyakan lagi. Kemudian dari Pak Ulin, ya, alhamdulillah Pak Ulin kasih masukan itu tentang berbagai klien yang dia lakukan, boleh dibilang penelitian sederhana, ya, orang-orang yang banyak kecemasan dan sebagainya itu terdampak di tubuhnya. Itu kalau dalam kajian kita itu adalah body chart, ya. Orang yang banyak ketakutan masa depan, ya banyak masalah nanti di matanya, ya, mata merah dan sebagainya, terasa pedih. Itu ya, itu kajian kita, Pak. Jadi memang betul yang dikatakan Pak Ulin, ya. Dan Pak Ulin ketika menyinggung masalah spiritual muscle, ya, ini Bapak Ibu itu sangat erat kajiannya dengan apa yang ditanya Dr. Enda dan Pak Suhartanto, ya. Dr. Enda menanyakan, Pak Edi, kalau saya pilih 3 dari Wheel of Life, dari 6 dimensi, saya pilih spiritual, saya pilih family, keluarga, dan saya pilih career. Terus otot spiritual muscle mana, Pak Edi? Apakah harus semua? Saya katakan, kalau kita bisa ke 6 otot spiritual itu cocok untuk semua dimensi. Di situ ada sabar, ada syukur, ada amanah, ada kuah, ya. Kemudian ada integritas, ya. Itu semua cocok. Jadi kalau tadi juga ditanyakan oleh Pak Suhartanto, Pak Edi, dengan value itu apakah kita akan menjadi pribadi yang sukses? Iya, saya katakan. Pribadi takwa itu adalah pribadi-pribadi yang tadi, spiritual muscle itu. Justru yang saya taruh di yang lain itu, yang kita lihat dari Asmaul Husna, ya, itu tambahan. Justru yang paling penting itu yang 6 itu, Bapak Ibu. Nah, sukses dan tidak itu kan Allah yang nilai. Tapi indikatornya apa? Banyak dalam ayat suci dikatakan apa? Bersyukurlah kepadaku akan kutambah nikmat. Jadikan sholat, ya, dan sabar sebagai penolongmu. Itu semua adalah sesuatu yang betul-betul nilai-nilai yang Allah muliakan bagi orang yang mempunyai sifat-sifat seperti itu, gitu. Nah, dengan demikian pertanyaan Dr. Enda, ya, dan pertanyaan Pak Suhartanto itu melengkapi dari uraian dari Pak Ulin tadi, betapa spiritual muscle itu kalau saya katakan, itu dulu yang harus kita miliki semuanya. Contoh tadi Bu Rika bilang, Pak Edi, saya alhamdulillah syukur, kemarin saya ditimpa musibah, Ibu diuji untuk sabar, ya. Jadi terus itu spiritual muscle dilakukan. Tapi kalau ditanya Pak Edi, yang paling cocok dengan karier mana? Integritas. Integritas itu juga sebenarnya kalau kita urai lebih jauh, itu adalah sifat sidiknya Rasulullah. Ya, Rasulullah hanya beri 4 sifat. Ya, sidiknya Rasulullah ada tadi, fatonahnya Rasulullah ada tadi, sabarnya Rasulullah ada tadi. Di dalam 4 itu sudah jadi 6 itu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita menjadikan uswah sesuai dengan tadi tuntunan Allah mengatakan dengan kata-kata sungguh, ya, sungguh itu sebenarnya seperti sumpah, ya, sesuatu yang betul-betul ditekankan. Sesuatu yang betul-betul diharapkan di kalangan manusia untuk mencontoh pribadi itu. Nah, tadilah makanya ditanya oleh Bu Rika itu tepat sekali. Bagaimana kiatnya? Lantunkan dalam doa. Ya, kalau kita merasa belum yakin dalam doa kita, nggak apa-apa kita pakai tapping gitu loh. Karena kita tahu konsep tapping itu adalah pendekatan dari apa? Psikologi energi untuk menembus pikiran bawah sadar kita. Dalam kajian kita di level 3, pikiran bawah sadar itu ada yang mengkategorikan yaitu memori yang dikatakan hati kita. Ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, sebenarnya saya senang sekali malam ini, ya, untuk terus menerima pertanyaan dan berdialog, berdiskusi dengan Bapak Ibu. Tapi karena waktu, saya yakin Bapak Ibu juga banyak kegiatan lain di sepanjang Ramadan ini, terutama di waktu malam. Saya sangat senang apabila terus, tapi kesenangan itu tadi seperti yang ditanyakan Pak Sofian, ya, kita harus ada harap dan takut. Ya, harapannya sih pengennya terus gitu loh, tapi takutnya apa? Oh, kita tidak komit, ya, dengan waktu dan apa yang kita lakukan, schedule yang kita udah buat setelah ini. Jadi tadi saya ucapkan sekali lagi, jazakallah khair, terima kasih banyak atas kesetiaan Bapak Ibu, ya, meluangkan waktunya bersama di sini. Agar apa?
tidak lain selain silaturahmi yang artinya membuka pintu rezeki dan menambah rezeki buat kita semua. Tadi kan sudah diungkap oleh Ibu Rika. Rezeki yang Ibu Rika rasakan apa? Beliau merasa lebih segar, ya. Itu rezeki. Jadi rezeki tidak selalu bentuk uang 2 miliar. Karena kalau di kalangan terapis 2M itu adalah makasih Mas. Itu pun rezeki, ya. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, selalu saya minta kita foto dulu. Saya cari dulu kamera saya. Coba dibuka semua muka-mukanya, kemudian bisa saya foto sebagai kenangan. Kalau kemarin sudah sehat, sudah sukses, sekarang bahagia. Bagaimana bahagianya? Kan nggak bisa begini, kan nggak kelihatan tangannya begini. Bahagia. Sekalian doa sama Allah ya. Orang yang pandai bersyukur itu orang yang paling bahagia, ya. Pandai bersyukur. Ya, mulai. Mana bahagianya? Bahagianya mana Bapak Ibu? 1, 2, 3, senyum ya. Subhanallah. Ya sekali lagi, bahagianya mana? Iya, terima kasih. Sampai jumpa, sampai besok dengan materi yang sengaja saya rahasiakan biar Bapak Ibu penasaran besok topik apa lagi. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.